Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas konsep hash dan hashing pada mata kuliah struktur data dan algoritma. Oke, di sini ada sebuah contoh penggunaan hash ya, hashing. Di sini ada string 5123 yang nantinya ketika di hashing akan berubah menjadi sesuatu, menjadi key nilai yang berbeda dari string yang sebelumnya. Oke, hash tersendiri merupakan nilai atau hasil dari proses hashing, di mana nilai ini memiliki numerik atau string alfanumerik dengan panjang yang tetap dan mewakili nilai atau data asli. Lalu hashing merupakan proses transportasi atau perubahan dari data yang asli menjadi sebuah karakter, sebuah string, sebuah nilai yang tetap merepresentasikan nilai string aslinya. Dan hash dan hashing ini dapat bekerja pada sebuah hash function. Nah, hash function itu apa? Jadi dalam hash function itu ada domain dan range, di mana domain merupakan himpunan semua kemungkinan input atau key kunci yang dapat diterima oleh fungsi hash. Ini dapat berupa angka, string, maupun jenis data yang lain. Sedangkan range adalah himpunan semua kemungkinan output atau indeks yang dihasilkan oleh fungsi hash. Ini biasanya dalam rentan angka yang sesuai dengan ukuran hash table. Misalnya dari 0 hingga n-1. Nah, untuk hash function tersendiri memiliki sifat utama yang pertama ada deterministik, uniform, dan juga cepat. Untuk deterministik, yaitu sebuah hash function harus selalu menghasilkan nilai hash yang sama untuk setiap input yang sama. Ini penting agar data yang disimpan dapat ditemukan kembali di lokasi yang sama. Lalu ada uniform atau seragam. Fungsi hash yang seragam mendistribusikan kunci secara merata di seluruh range hash table agar meminimalkan bentrokan atau collision. Jika kunci-kunci cenderung berkumpul di beberapa indeks saja, maka performa hash table akan menurun. Lalu cepat. Tujuan utama dari hash table adalah kecepatan. Oleh karena itu, fungsi hash itu sendiri memiliki sangat efisien dan dapat dihitung dalam waktu konstan atau big 0,01. Jika fungsi hash lambat, maka seluruh manfaat dari struktur hash table akan hilang. Lalu apa itu collision? Nah, jadi collision ini merupakan artinya tabrakannya. Jadi jika ada dua case key yang dipetakan pada sel yang sama atau memiliki nilai indeks yang sama. Ini bisa terjadi jika melakukan penambahan dan memiliki nilai yang sama ya tadi. Lalu penyelesaian ini disebut collision resolution atau collision handling. Nah, ada dua cara dalam menyelesaikan sebuah tabrakan atau collision ini. Yang pertama ada close hashing atau open addressing, lalu yang kedua ada open hashing atau chaining. Pada open addressing memiliki tiga cara, yaitu ada linear, probing, quadratic probing, dan double hashing. Pada open addressing yang pertama ada linear probing atau pencarian linear. Ini metode yang paling sederhana. Jika sebuah slot sudah terisi, maka program akan mencari slot berikutnya secara berurutan. Misal pada indeks 1 sudah ada data, sudah memiliki data dan ada nilai baru atau value baru dengan indeks yang sama, maka indeks tersebut fungsi tersebut akan mencari pada berikutnya. Jika kosong, maka akan ditempatkan pada slot yang berikutnya. Lalu yang kedua ada quadratic probing atau pencarian kuadratik. Ini mengatasi masalah clustering yang terjadi pada linear probing. Jika
sebuah slot sudah terisi, program akan memeriksa slot dengan lompatan kuadratik. Jadi dua kali lipat dari yang linear probing sebelumnya. Nah, untuk yang ketiga ada double hashing. Ini adalah metode addressing yang paling canggih di mana jika slot sudah ada, slot yang pertama sudah terisi, maka program akan menggunakan fungsi hash kedua untuk menentukan seberapa jauh harus melompat ke slot berikutnya. Ini sangat efektif dalam mencegah clustering dan menjaga performa tetap cepat. Lalu ada chaining. Chaining adalah metode penanganan bentrokan yang paling umum dan sering digunakan. Konsepnya, setiap slot dalam hash table berfungsi sebagai sebuah pointer ke sebuah linked list. Ketika terjadi bentrokan, data baru cukup ditambahkan ke linked list di slot yang sesuai. Lalu ada load factor. Load factor ini adalah ukuran seberapa penuh sebuah hash table. Rasio antara jumlah item yang tersimpan dan juga ukuran total hash. Di sini jumlah yang tersimpan dan dibagi jumlah slot table. Nah, jika nilai load factor itu rendah di bawah 0,75, maka tabel memiliki banyak slot kosong, yang berarti bentrokan sangat jarang terjadi dan sehingga operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan data menjadi sangat cepat atau waktu konstan. Nah, sedangkan pada load factor yang tinggi atau nilai load factornya antara 0,75 sampai 1,0, maka hash table ini sangat padat dan meningkatkan kemungkinan terjadinya bentrokan secara drastis. Akibatnya banyak operasi yang akan melambat karena program harus menelusuri linked list yang semakin panjang pada proses chaining. Oke, ini kompleksitas waktu rata-rata atau average case masih berhubungan dengan load factor, di mana dalam rata-rata dengan fungsi hash yang baik dan load factor yang tunggali, hash table memberikan performa yang cepat. Operasinya itu konstan atau 0 atau big O 1. Sedangkan pada kompleksitas waktu terburuk atau worst case, ini akan terjadi banyak bentrokan atau collision yang tidak dapat dihindari, yang disebabkan oleh fungsi hash yang buruk dan juga load factor yang sangat tinggi. Sehingga ini menurunkan waktu kompleksitas dari 0,1 menjadi 0, di mana ini adalah jumlah elemen dalam hash table itu tersendiri. Contoh studi kasus pada hash dan hash table ini yaitu dalam memori RAM, di mana ketika sebuah aplikasi membutuhkan data, ia akan memeriksa cache. Nah, cache ini berfungsi sebagai key atau sebuah pengenal unik atau ID. Lalu fungsi hash mengubah koin tersebut menjadi indeks numerik yang cepat. Dan nilai atau value data merupakan data yang akan disimpan pada kunci atau key tersebut. Oke, sekian. Terima kasih untuk materi hash dan hash table ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini merupakan contoh dari implementasi coding menggunakan Python. Ini ada function untuk memasukkan data, mencari, dan juga menghapus. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini ditambahkan data, lalu dicari untuk mencari C. Di sini C ada ya 30.
Z false karena Z tidak ada dalam indeks hash tabelnya. Lalu untuk memasukkan insert setelah delete, ditambahkan Z dengan indeks 0. Statistik hash tabel, ukuran tabelnya 7, jumlah itemnya 6, lalu terjadi bentrokan.